Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Aditya, NIM 1051900067, kelas IP 5C. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia, dan inilah pembahasannya. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam konstitusi atau undang-undang dasar dalam 4 periode. 1. Periode tahun 1945 sampai 1949. Periode pertama yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal dengan nama Periode Undang-Undang Proklamasi. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku berdasarkan ketetapan melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan hasil kerja BPUPKI. Naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2. Keseluruhan naskah itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagaimana dikatakan oleh Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Undang-undang itu dikatakan bersifat sementara karena yang pertama, Undang-Undang 1945 tidak dibentuk oleh badan yang berwenang. Yang kedua, berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan penetapan dan pengesahannya dilakukan dengan tergesa-gesa. Adapun sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional berarti pemerintah berdasar atas sistem konstitusi, hukum dasar. Jadi kekuasaan tidak bersifat tidak terbatas atau absolut. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Peran kepala negara tidak tak terbatas karena kepala negara harus bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu, ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Yang kedelapan, DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Sistem pemerintahan yang digunakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem presidensial, di mana kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden merupakan mandataris MPR yang memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Pemerintahan dengan sistem presidensial berlangsung sejak 18 Agustus sampai dengan 14 November 1945, kemudian berubah menjadi sistem parlementer. Sistem ini merupakan penyimpangan yang pertama kali terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hasil sidang BPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah mengesahkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam perkembangan sejarah kemerdekaan Indonesia terancam dengan agresi Belanda pertama dan kedua. Untuk mengakhiri perang, diadakan konferensi meja bundar di Den Haag yang menghasilkan keputusan bahwa Belanda mengakui Republik Indonesia yang berbentuk Republik Indonesia Serikat melalui tanggal 27 Desember 1949. Kemudian periode tahun 1949 sampai 1950. Periode kedua berlangsung antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Walaupun bangsa Indonesia telah merdeka, namun Belanda masih mencampuri segala urusan Indonesia. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Indonesia mengundang PBB untuk ikut serta menyelesaikan persengketaan dengan Belanda. Kemudian dilaksanakan konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Adapun isi konferensi meja bundar yang sangat merugikan Indonesia diantaranya, yang pertama, berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, negara kesatuan Republik Indonesia harus berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, didirikan Uni Nederland merupakan persetujuan pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia Serikat. Yang ketiga,
penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tahun 1949 dan pengembalian Irian Barat dilakukan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat, maka sejak tanggal 27 Desember 1959 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi berlaku sebagai Undang-Undang Dasar negara federal, melainkan hanya berlaku sebagai Undang-Undang Dasar negara bagian Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi negara federasi atau negara serikat. Insinyur Soekarno kemudian ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di negara Republik Indonesia sebagai negara bagian yang meliputi sebagian Pulau Jawa dan Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Secara khusus, sistem pemerintahan Indonesia dalam pasal 118 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat adalah tanggung jawab kebijakan pemerintahan berada di tangan menteri. Tetapi apabila kebijakan menteri atau para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka harus mengundurkan diri atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri tersebut dengan alasan mosi tidak percaya. Sesuai hasil perundingan Indonesia dengan Belanda dalam konferensi meja bundar, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Maka sejak tanggal 27 Desember 1909, dengan demikian Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tidak sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Republik Indonesia Serikat, justru mengakibatkan perpecahan bangsa. Maka keluarlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950. Yang selanjutnya, periode tahun 1950 sampai 1959. Periode ketiga berlangsung antara 27 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menggunakan sistem parlementer. Tugas-tugas eksekutif dibebaskan kepada menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kepala parlemen sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah bersalah. Seperti halnya Undang-Undang Dasar 1950 juga bersifat sementara. Sebagaimana disebut dalam pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara 1945 tentang perubahan yang mengharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintahan untuk menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante yang dibentuk dari hasil pemilu tahun 1955 yang telah bersidang selama kurang lebih 2,5 tahun tapi belum dapat menyelesaikan tugasnya membuat Undang-Undang Dasar. Khawatir akan terjadi disintegrasi atau perpecahan, maka pada Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden di Istana Negara yang isinya pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Periode tahun 1959 sampai sekarang. Periode ini berlangsung sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 baik langsung ataupun tidak memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan. Yang pertama, Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen mempertegas deklarasi negara hukum yang semula hanya ada di dalam penjelasan menjadi bagian dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ketegasan konsep negara hukum Indonesia adalah sistem pemilihan umum secara langsung oleh rakyat
sehingga mereka bebas dalam menentukan sikap dan pendapatnya. Pemilu yang bebas adalah dasar bagi negara hukum karena melalui pemilu langsung akuntabilitas anggota parlemen semakin tinggi. Yang kedua, kedudukan presiden. Sebagaimana diketahui sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia sangat dominan, khususnya dalam praktik penyelenggaraan negara. Parameter yang terlihat adalah dalam kurun waktu demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967, MPRS yang menurut Undang-Undang Dasar merupakan lembaga tertinggi dikendalikan oleh Presiden, sedangkan dalam kurun waktu 1967 sampai 1998, DPR yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengajukan usul inisiatif RUU, tidak dapat melakukan haknya. Sehingga dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan Presiden dikurangi dan hak legislatif dikembalikan ke DPR. Artinya, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. Dalam beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan isu regional, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dibentuk dan dilibatkan dalam proses legislasi. Selain itu, periodisasi lembaga kepresidenan dibatasi secara tegas. Seseorang hanya dapat dipilih sebagai presiden maksimal dalam 2 kali periode jabatan. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen dengan jelas mengenai sistem pemerintahan presidensil. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, yaitu pertama, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR.